Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku ingin berbagi rutinitas sederhana kami di rumah. Pagi ini dimulai dengan niat kecil, membuat rumah kembali rapi dan nyaman. Tempat ini bukan hanya sekedar rumah, tapi juga tempat kami bertumbuh dan tempat cerita-cerita kecil tercipta setiap hari. Aku mulai dari ruang tamu, ditemani suami. Rasanya selalu lebih ringan saat dikerjakan bersama. Sambil merapikan kabel, melipat karpet, dan juga menggeser meja, kami berbincang hal-hal kecil tentang rencana hari ini. Tentang anak, tentang hidup. Momen sederhana seperti ini seringkali justru jadi penguat hubungan. Ruang tamu adalah wajah rumah. Disinilah tamu pertama kali melihat suasana rumah kami. Pelan-pelan kami rapikan. Suami membantu mengangkat barang-barang yang berat, sementara aku menyusun kembali pernak-pernik yang berpindah tempat. Kadang terlihat sepele, tapi ruang yang rapi membuat hati terasa lebih tenang. Rasanya seperti memberi nafas baru untuk rumah ini. Aku selalu percaya rumah yang bersih membantu pikiran jadi lebih jernih. Setelah ruang tamu lebih tertata, aku lanjut ke mainan anak. Mainan-mainan kecil ini adalah bukti betapa aktifnya dunia anak kami. Ada mobil-mobilan, balok warna-warni, dan buku cerita yang terbuka. Sambil memungut satu persatu, aku tersenyum sendiri. Di balik berantakannya mainan, ada tawa, ada imajinasi, ada dunia kecil yang sedang tumbuh. Aku susun kembali ke dalam kotaknya, mengajarkan secara perlahan bahwa setiap barang punya tempatnya. Aku ingin anakku belajar bahwa merapikan bukan hukuman, tapi bentuk sayang pada ruang tempat kita hidup. Lalu aku menemukan karya seni baru, coretan spidol di kabinet TV. Awalnya sempat kaget sih, tapi aku tarik nafas sebentar. Ini bukan tentang marah, tapi tentang belajar. Lalu aku ambil kain dan cairan pembersih, menggosok perlahan, sambil membersihkan. Aku berpikir, suatu hari nanti mungkin aku akan merindukan momen-momen seperti ini. Coretan kecil yang hari ini membuat repot, bisa jadi kenangan manis di masa depan. Rumah ini bukan hanya harus rapi, tapi juga ramah bagi proses tumbuh. Membersihkan bukan berarti menghapus cerita, tapi menata ulang ruang agar tetap nyaman. Selanjutnya, aku bongkar belanjaan hari ini. Ada sabun, kebutuhan rumah tangga, dan berbagai bahan makanan untuk stok beberapa hari ke depan. Satu persatu aku keluarkan, seperti sayur, bumbu dapur, dan juga perlengkapan harian. Total belanja hari ini Rp158.000. Bagi kami, ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah. Aku belajar bahwa mengatur belanja juga bagian dari merawat keluarga. Bukan soal murah atau mahal, tapi tentang bijak memilih dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Dari hal kecil seperti ini, aku ingin membangun rumah yang sederhana tapi cukup. Ini aku pindahkan telur-telur ke wadah dulu. Biasanya sebelum disimpan, aku cuci terlebih dahulu supaya lebih bersih dari kotoran. Aku suka menata seperti ini, karena lebih rapi dan mudah saat mau dipakai. Hal kecil seperti ini bikin dapur terasa lebih tertib dan nyaman dipandang.
sekalian di dapur, aku lanjut cuci piring yang sudah menumpuk. Pelan-pelan aku bersihkan satu persatu, walaupun terlihat sederhana, momen seperti ini justru terasa menenangkan. Dapur yang bersih bikin hati lebih ringan dan masak pun jadi lebih semangat. Karena bagiku merawat rumah adalah bagian dari merawat keluarga. Alhamdulillah, dapurnya sudah bersih dan rapi. Rasanya selalu lega melihat ruangan kembali tertata seperti ini. Meja sudah bersih, peralatan sudah di tempatnya, dan lantai kembali nyaman dipijak. Dapur adalah jantung rumah, tempat aku menyiapkan makanan untuk keluarga. Saat dapur rapi, rasanya memasak pun jadi lebih tenang dan penuh semangat. Capeknya terbayar melihat hasilnya. Inilah bentuk kecil dari merawat rumah, agar selalu menjadi tempat yang hangat untuk kami pulang. Terakhir, aku menyapu seluruh rumah. Debu-debu kecil yang tak terlihat perlahan terkumpul. Lalu aku lanjut mengepel lantai. Aroma bersih mulai terasa. Setiap gerakan terasa melelahkan, tapi juga menenangkan. Ada kepuasan tersendiri melihat lantai kembali bersih. Ruang kembali lapang dan rumah terasa lebih hidup. Di sela-sela lelah, aku mengingatkan diri sendiri, ini bukan sekedar pekerjaan rumah, ini adalah caraku merawat tempat pulang kami.
Beginilah rutinitasku sebagai ibu dan istri. Sederhana, kadang melelahkan, tapi penuh makna. Rumah yang bersih bukan hanya tentang kerapian, tapi tentang cinta yang dirawat setiap hari. Semoga video ini bisa menemani harimu ya, memberi rasa hangat, dan mengingatkan bahwa dari hal-hal kecil di rumah, kita sedang membangun kebahagiaan. Nah, sekarang saatnya aku mandi dulu ya. Videonya cukup sampai di sini. Kalian jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu aku membuat video-video yang lebih menarik lainnya. Terima kasih, bye-bye.